Selamat malam semua listeners, kita jumpa lagi di hari Senin, tepat di tanggal 22 April 2024 kemarin. Baru saja kita merayakan Hari Kartini, selamat merayakan untuk Anda perempuan-perempuan hebat begitu ya. Ya, mungkin hari ini juga mengawali kegiatan Anda di hari Senin yang penuh dengan hektik, meeting-meeting, penuh dengan tantangan, sehingga mood Anda di pagi hari itu katanya ya ditentukan sepanjang mood di pagi hari itu menentukan mood Anda sepanjang hari hingga nanti menjelang Anda istirahat atau tidur malam. Tapi tentunya so listeners, membangun mood itu membangun pikiran positif juga membangun emosi-emosi ini adalah bentuk kebiasaan yang Anda lakukan setiap hari. Hubungannya apa sih antara kebiasaan dan juga kemampuan Anda untuk mengelola emosi? Malam hari ini kita bahas kembali 1 jam ke depan dalam Smart Motivation, The Neuroscience of Habits bagian ketiga, Mind and Emotional Management Skills tentunya bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, NLP, Licensed Practitioner and Sales Warrior Trainer, Pak Eloy Zalugu. Selamat malam, semangat pagi Pak Eloy. Selamat malam dan semangat pagi, 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 Mbak Maria Delsa. Siap. Ya, oke Pak Eloy, seperti biasa di malam hari ini kita jumpa memberi inspirasi untuk semua listeners yang mendengarkan kita di 10 kota jaringan Smart FM Network ataupun yang sedang streaming begitu ya di melalui saluran jokes.com dan juga video.com. Mungkin sebelum kita mulai, Pak Eloy bisa mengawali memberi sedikit bocoran-bocoran kesibukan atau hektikan apa di minggu ini, Pak Eloy silahkan. Yes, jadi kita mempersiapkan beberapa program training dan ada program-program lain juga yang sekarang sedang disiapkan yaitu TNL Podcast. Jadi studionya lagi disiapkan ya dan persiapan-persiapan konsep untuk nanti bisa menjadi sesuatu yang um, memberikan alternatif berpikir untuk masyarakat Indonesia, Asia, dan dunia. Seperti itu, Mbak Maria. Keren banget, kita nggak sabar menantikan episode-episode podcast yang nanti dihadirkan oleh PML. Oke Pak Elai, supaya kita mengingatkan kembali semua listeners, mungkin bisa sedikit di-review kembali poin-poin yang di-highlight dari bab bahasan The Neuroscience of Habits 2 pekan lalu. Silahkan Pak Elai. Terima kasih, Mbak Maria, semua listeners dan sahabat TML. Dimanapun berada, kita bersama doa semuanya sehat, sukses, dan bahagia. Dan yes, untuk semua Kartini di luar sana, saya mengucapkan selamat Hari Kartini dan jayalah Indonesia. Dan yes, kita sudah sampai di episode yang ketiga. Malam ini kita bahas Mind and Emotional Management Skills dari materi buku yang sedang saya siapkan karena penulis, ya kerjanya nulis. Selain dari training-training, coaching, consulting di berbagai tempat, saya memang senang sekali untuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan people development, leadership development, organizational development, dan inilah yang sekarang menjadi pembahasan kita mengenai the neuroscience of habits. Smart listeners, neuroscience itu ilmu saraf Hmm. yang mempelajari cara kerja otak. Dan kemudian kita bicara habit, itu adalah kebiasaan. Dan saya sudah sampaikan sejak awal, mengapa seseorang melakukan apa yang dia lakukan secara berulang, baik ataupun buruk, positif ataupun negatif. Dan alasannya adalah habit atau kebiasaan. Nah, kebiasaan kemudian tentang perilaku yang berulang secara teratur tanpa menggunakan pemikiran sadar. Ini yang sangat menarik. Tidak menggunakan pemikiran sadar. 2 pekan lalu kita sudah bahas the triune brain, neocortex, limbic brain, dan reptile brain. Di mana pemikiran sadar itu hanya digunakan 5% sampai 10% saja setiap hari. Padahal itu penting sekali. Bicara mengenai menganalisa informasi, membuat perencanaan, membuat strategi. Tetapi nyatanya 90% bahkan sampai 95% menurut penelitian neuroscience
keseharian kita didorong oleh yang tidak disadari. Itulah habit. Jadi kebayang kenapa kemudian habit itu penting banget untuk kita bahas, ya toh. Dan itulah yang kita mau lanjutkan malam hari ini. Bahwa saya sudah membahas itu 7 bab di buku saya sebelumnya, tetapi ternyata ini adalah topik yang sangat penting. Dan saya mau disclaimer dari awal, semua buku yang saya tulis, semua materi training yang saya siapkan untuk diri saya sendiri terlebih dahulu. Jadi Hmm. ini bukan berarti Mbak Maria saya sudah expert, tidak. Hmm. Justru dalam proses belajar, dan alhamdulillah kalau di dalam proses belajar ini kita bisa saling belajar, saling menguatkan untuk hasil yang 10 kali lebih baik. Demikian Mbak Maria. Hmm, yes, oke. Itu adalah sedikit review pembahasan yang sudah kita bahas 2 pekan lalu dan sekarang kita berlanjut ke bagian yang ketiga. So, Pak Eloy, kenapa mind and emotional management skills ini menjadi latar belakang pemikiran Pak Eloy untuk topik malam hari ini? Silahkan. Thank you. Jadi ternyata Mbak Maria, hasil yang kita terima sampai hari ini, Hmm. baik ataupun buruk, itu sangat berkaitan dengan pikiran dan emosi kita kan. Hmm. Dan dari sisi TML, Theocentric Motivation and Leadership, tentu saja berbicara mengenai theocentris, yaitu hati nurani. Yang mana memang itu transformasi pertama harus terjadi. Dan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik lah yang melakukan transformasi itu. Ya kan? Sehingga nanti ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Ada orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Iman itu Tuhan yang kasih. Hmm. Oke. Tetapi kemudian orang beriman bukan berarti hidupnya kemudian akan lancar-lancar saja. Dan bukan berarti juga bahwa dia akan memberikan hasil terbaik dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak, ternyata begitu. Kenapa? Natur dosa. Dan di dalam natur dosa ini, manusia itu ternyata harus mentransformasi pikirannya. Renewing of the mind. Pikiran ini harus ditransformasi. Nah, di dalam mentransformasi pikiran, manusia yang mengerjakan. Kalau hati nurani, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya, iman itu anugerah Tuhan. Itu bukan kehebatan manusia. Makanya kalau ada orang yang beriman kepada Tuhan, tidak tidak ada satu titik pun untuk dia sombong. Kenapa? Itu hidayah kok. Itu anugerah Tuhan yang kasih. Tetapi di dalam iman yang sudah percaya kepada Tuhan ini, ternyata nggak boleh berhenti di situ. Hmm. Harus diteruskan dengan transformasi pikiran. Dan di dalam transformasi pikiran ini, yang mengerjakannya adalah manusia. Nah, dan itu ada hubungannya dengan pikiran dan emosinya. Nah, kalau kita bicara mengenai pikiran, what is mind? Pikiran itu apa? Pekan lalu juga kita sudah bahas bahwa pikiran itu berhubungan tentang otak yang sedang bekerja. Mind is the brain in action, atau mind is the brain at work. Mind is what the brain does. Artinya pikiran adalah otak yang sedang beraksi. Hmm. Pikiran adalah otak yang sedang bekerja. Jadi pikiran positif atau negatif, pikiran yang menyemangati atau membuat kita jadi loyo, Hmm. pikiran yang membuat manusia menjadi lebih berakhlak atau justru semakin jahat. Hmm. Pikiran itu datangnya dari proses kerja otak. Nah, jadi itulah sebab kenapa di awal kita berbicara mengenai the triune brain. 3 bagian dari pikiran itu. Dan small listener dan sahabat YML, uh, sekali lagi pikiran adalah medan pertempuran. Hmm. Dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan itu karena saya pun perlu untuk diingatkan terus mengenai hal tersebut. Musuh kita bukan orang lain. Hmm. Musuh kita bukan suami, bukan istri, bukan bos, bahkan bukan yang disebut sebagai kompetitor bisnis kita, bukan. Semua itu hanyalah semacam tools, alat yang sedang menguji,
pikiran dan emosi kita. Oke Pak Elai, baik. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut. Ini sangat menarik sekali ya antara pikiran dan juga keimanan kita, perbuatan kita. Juga nanti kita akan sambung di sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2024. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi, neuroscience, dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 20-21 September dan 27-28 September 2024. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Terima kasih Anda masih bersama kami menyimak Smart Motivation di topik kita malam hari ini, Mind and Emotional Management Skills. Untuk Anda yang sudah mendengarkan boleh bisa bergabung bersama kami di live YouTube Smart FM atau Anda juga bisa streaming melalui joox.com dan juga video.com. Juga boleh silahkan kirimkan komentar, pendapat atau pertanyaan Anda di 0812 11 12 959. Kita lanjut lagi membahas topik malam hari ini Pak Elai. Kalau tadi Pak Elai di sesi sebelumnya mengatakan bahwa iman ini adalah gift, pemberian dari Tuhan, sedangkan pikiran adalah otak yang sedang beraksi. Kalau Maria pernah membaca satu buah ayat begitu ya, dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, lalu bagaimana Pak Elai sendiri sebagai seorang TML begitu ya, memandang antara teosentris, Tuhan sebagai pusat, dengan kekuatan pikiran yang kita miliki? Silahkan. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya Mbak Maria, dan saya sangat berharap justru di dalam pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, dan ini ya berlaku untuk semua saya kira, pembahasan mengenai pikiran itu mendapatkan porsi yang lebih besar daripada yang saya tahu ya, yang saya tahu daripada yang ada selama ini. Karena ya tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati itu, perbuatan itu sangat dipengaruhi oleh cara kerja otak ini itu loh Mbak. Dan bagaimana mengelola emosi ini. Kan minggu lalu kita juga sudah bahas bahwa sebagian besar pertempuran hidup itu dimenangkan atau dikalahkan dalam pikiran. Dan itu termasuk orang-orang beriman. Hidup Anda, hidup saya itu bergerak ke arah pikiran terkuat kita. Jadi jika kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan, kita tidak bisa mengelola emosi kita, maka itu artinya kita tidak bisa mengelola perbuatan kita. Jadi iman si iman, percaya bahwa Tuhan baik itu betul, kita mau jujur itu betul, tetapi ternyata di dalam perbuatan-perbuatan kita itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan. Makanya juga ada ayat lain kan, apa yang ingin kulakukan bukan itu yang kulakukan. Justru apa yang tidak ingin kulakukan, justru itu yang kulakukan. Siapa yang bisa melepaskan aku? Nah, memang jawabannya adalah spiritual. Tuhan menolong, namun tidak kalah dari itu berhubungan juga mengenai habit sebetulnya, kebiasaan. Dan itulah kemudian yang saya kira kita perlu integrasikan. Jadi TML, Theocentric Motivation and Leadership, kata kuncinya adalah integrasi Mbak Maria dan Smart Listeners. Integrasi itu berarti menyatukan antara spiritual, lintas agama ini ceritanya nih, ya toh, tetapi juga mengenai cara kerja otak. Ini neuroscience, ini motivasi gitu, positive psychology,
Jadi saya percaya bahwa kelumpuhan paling fatal itu yang bisa merusak hidup seseorang dan bisa merusak sebuah tim, ya, perusahaan, dan bahkan melumpuhkan sebuah bangsa itu bukan hanya kelumpuhan fisik, bukan, melainkan kelumpuhan hati. Itu kalau berarti orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dan anugerah tadi. Tetapi juga melainkan kelumpuhan mental ini loh, mental or mind crippledness. Itu kelumpuhan pikiran. Nah, jadi kalau kita lihat faktanya ya, Mbak Maria dan semua listeners, orang-orang pintar di dunia ini ada loh orang-orang yang di kursi roda. Secara fisik itu lumpuh. Kita misalnya ingat almarhum Stephen Hawking, Helen Keller, Nick Vujicic, Johnny Erickson Tada misalnya. Dan di Indonesia itu ada beberapa orang yang kita tahu dan kita banggakan, yang secara fisik itu juga ada kekurangan, tetapi justru mereka mengharumkan nama bangsa dan memberikan pengaruh-pengaruh positif bagi masyarakatnya. Misalnya saja, terakhir-terakhir ini kita dibuat bangga oleh Putri Aryani misalnya, ya kan? Seorang penyanyi, penulis lagu yang dikatakan penyandang tunanetra. Namanya mulai dikenal semenjak mengikuti kompetisi Indonesia's Got Talent tahun 2014 dan berhasil meraih posisi sebagai pemenang. Dan beliau nggak berhenti sampai di situ loh. Dia kemudian mengikuti America's Got Talent pada tahun 2023 dan mendapatkan Golden Buzzer. Dan bahkan berhasil meraih posisi keempat di AGT 2023. Poin yang saya mau sampaikan, Mbak Maria dan semua listeners, yang penting itu ternyata bukan apa yang terjadi dengan tangan kita, dengan kaki kita, bukan. Yang terpenting bukan apa yang terjadi dengan mata dan telinga kita, bukan. Yang terpenting itu ternyata adalah apa yang terjadi dalam pikiran kita dan kemudian emosi kita. Ini dengan catatan, kita sudah beres dengan hati nurani tadi. Karena kalau hati nuraninya belum beres, maka itu mesti dibereskan terlebih dahulu dengan memohon kepada Tuhan untuk diberikan hidayah itu. Dan sebetulnya ketika ada orang yang meminta anugerah itu justru tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hatimu. Karena orang yang tidak ada keinginan untuk meminta supaya dia mau mengenal Tuhan, itu berarti apa? Ya Tuhan tidak ada dalam hatimu. Itu no wonder kenapa engkau tidak menginginkan dia. Tetapi dengan asumsi itu sudah selesai. Maka sekarang yang sedang kita bahas sebagai tugas berikutnya adalah bagaimana mengelola pikiran dan emosi ini. Dan sekali lagi disclaimer, ini saya bukan mengajarkan kepada orang lain, tapi saya sedang berbicara pada diri sendiri. Dan alhamdulillah puji Tuhan kalau kemudian di dalam perjalanan untuk terus belajar ini, ada orang-orang yang kemudian juga merasa, thank you, aku juga kembali diingat. Demikian Pak Mario. Yes. Bagaimana mengelola pikiran dan emosi dengan baik? Karena kadang kita bekerja dalam sebuah perusahaan bertemu dengan ratusan bahkan ribuan orang, Pak Eloy, dengan berbagai macam isi pikiran dan juga respons begitu. Terkadang ada yang bilang bahwa kita berbuat baik saja orang masih menilai bahwa kita berbuat yang tidak menyenangkan hati mereka. Lalu apakah ini juga termasuk bahwa orang tersebut tidak bisa merespons iman maupun pikiran yang ada dalam dirinya, sehingga terjadi sebuah kesalahpahaman, di mana tadi bahwa orang sudah berbuat baik tapi kita meresponsnya merasa bahwa dia memberikan emosi-emosi yang negatif terus. Silahkan Mbak Ellen. Very good. Jadi yang di dalam kelas-kelas training motivasi dan juga untuk para sales warrior dan kan untuk para leader, attitude atau respon itu biasanya saya jelaskan sebagai tahapan yang kedua dari mindset. Jadi kalau mindsetnya baik, nanti attitude-nya atau responnya baik. Nah, attitude atau respon itu apa sih? Attitude atau respon itu kan sebetulnya memilih bagaimana kita memaknai sesuatu yang terjadi. Ya, jadi biasanya kan itu menggunakan istilahnya
framing atau reframing, Hmm. seni membingkai ulang suatu kejadian. Nanti jika waktu memungkinkan, di sesi yang ketiga saya akan kisahkan beberapa cerita lah. Tetapi yang paling sederhana saya kira diceritakan mengenai seorang ibu rumah tangga yang punya 3 orang anak kecil, yang mana ibu ini senang banget membersihkan rumahnya. Dan setiap kali anaknya pulang dari sekolah, anaknya itu tidak melepas sepatu mereka, dan mereka berjalan di atas karpet yang ibu ini sudah bersihkan sejak pagi. Dan apa yang terjadi, dia marah kepada anak-anaknya, dan sampai akhirnya udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Rumah tangga itu ternyata seringkali konflik dan tidak enak suasana rumahnya gara-gara mami itu terus karena lantainya kotor. Sampai akhirnya seorang teman mengatakan, ayolah kamu ketemu dengan psikolog, gitu kan ya. Lalu psikolog ini mengatakan, ayo ibu tutup mata, bayangkan anak-anakmu ternyata tidak ada di rumah. Sampai malam mereka belum pulang dari sekolah. Dan sampai jam 10 malam anak-anakmu juga tidak ada di rumah. Lalu tiba-tiba dia buka mata, dia mengatakan, maksudmu apa? Masa anak-anak saya nggak ada di rumah? Lalu psikolog ini mengatakan, gitu. Itu artinya ketika lantaimu kotor, tanda bahwa anak-anakmu di rumah. Kamu lebih memilih anak-anakmu di rumah, tapi lantainya kotor, atau anakmu tidak pulang ke rumah sama sekali. Nah, ini adalah inti bagaimana membingkai ulang suatu kejadian. Sehingga sejak saat itu, ibu ini tidak terganggu lagi dengan lantai yang kotor. Karena lantai yang kotor sekarang, dia bingkai tanda anak-anak yang dia sayang ada di rumah. Nanti kita lanjutkan, Bang Mario. Siap, Pak Eloy. Tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. The spirit of sales warrior, customer-centric selling, and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 16 sampai dengan 18 Mei 2024, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstone Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation di topik kita malam hari ini, Mind and Emotional Management Skills. Dan di sesi ini Pak Eloy silahkan lanjutkan lagi ilustrasi ceritanya tadi, silahkan. Oh ya, terima kasih. Jadi smart listeners dan sahabat TML, saya mau bercerita mengenai 2 orang wanita bernama Mawar dan Melati. Kita berikan mereka nama Mawar dan Melati. Dan keduanya punya suami yang baik hati. Dan di kota besar seperti Jakarta ini, macet-macetan di jalan, biasanya suami mereka tiba di rumah sekitar jam 8 malam. Keduanya juga punya seorang putri, sama-sama usia sekitar 7 tahun. Dan ceritanya, suatu malam, suaminya Mawar ternyata jam 8 malam belum kembali ke rumah. Jam 9 malam belum juga tiba di rumah. Bahkan sampai jam 10 malam, jam 11 malam juga belum tiba di rumah. Mawar punya nomor telepon teman kantor dari suaminya, dan dia sempat telepon juga. Apakah kamu sempat tadi berpapasan atau bertemu dengan suamiku? Oh iya. Apakah suamiku masih ada di kantor? Oh enggak ada, udah pulang dari jam 6 sore. Tetapi kok jam 11 baru balik ya? Melati juga sama. Jam 8 suaminya biasa pulang, sudah jam 11 belum pulang. Dia juga telepon ke kantor, ya, dia tahu nomor telepon teman suaminya dan juga mengatakan hal yang sama. My listeners, sekitar jam 11 itu Mawar membangunkan putrinya 7 tahun yang sudah tertidur, dan dia mengatakan,
Nah, bangun, bangun, bangun. Papa belum pulang, papa belum pulang. Ada apa, Ma? Ada apa, Ma? Lalu mamanya marah-marah dan sampai dia mengeluarkan kalimat, nanti kalau kamu menikah, jangan pernah menikah dengan pria seperti papa. Ada apa, Ma? Ada apa, Ma? Papa pasti selingkuh. Papa pasti selingkuh. Ada apa, Ma? Lalu mamanya menceritakan, papanya belum pulang, mamanya sudah menelpon ke temannya papa, tapi ternyata juga katanya sudah pulang. Dia telepon papa juga ternyata HP-nya tidak aktif dan seterusnya. Hmm. Melati menghadapi hal yang sama, Pak Maria. Dan dia juga membangunkan anaknya, tetapi yang dia katakan kepada anaknya, nah, ayo berlutut berdoa untuk papa. Ada apa, Ma? Ada apa, Ma? Mungkin papa mengalami kecelakaan, mungkin papa mengalami jantung sakit atau dari support, berdoa untuk papa. Ada apa, Ma? Juga dia menceritakan hal yang sama. Sudah jam 11 malam, papa belum pulang. Mama sudah telepon kepada teman papa, tapi mereka bilang sudah pulang sejak jam 6 tadi. Nah, singkat cerita semua listeners, jam 11 lewat 5 menit. Bel rumah Mawar bunyi. Bunyi nih. Lalu kemudian dia buka dan dia melihat suaminya ada di depan pintu. Pertanyaannya, small listeners, bagaimana sikap, perilaku Mawar? Apa yang dia katakan kepada suaminya di jam 11.05 itu? Setelah dia saja baru marah-marah dan mengatakan kepada anaknya, jangan menikah dengan pria seperti papa. Lalu ternyata suaminya ada di depan pintu. Apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan, sikapnya bagaimana, responnya, attitude-nya seperti apa. Jelas dia marah dan dia memaki dan dia mengatakan lebih baik kamu jangan tidur di sini malam ini. Tetangganya Melati juga menghadapi hal yang sama jam 11.05 dan ternyata bel bunyi dan dia buka, suaminya ada di depan pintu. Tidak lama setelah dia mengatakan kepada anaknya, ayo nak berdoa, jangan-jangan papa kena penyakit serangan jantung, ayo berdoa untuk papa. Bagaimana responnya ketika suaminya ada di depan rumah? Jelas dia peluk suaminya dan dia berkata, alhamdulillah, kamu tidak apa-apa, Pak. Kami khawatir sekali. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok respon mereka bisa berbeda? Kejadiannya sama loh, Sampai ya. Betul. Kenapa bisa berbeda? Karena mereka memaknai kejadian itu secara berbeda. Jadi semua listeners mohon dengarkan baik-baik ya. Event atau kejadian apapun itu netral adanya. Tidak bisa dikatakan baik, tidak bisa dikatakan buruk. Netral adanya. Baik ataupun buruk itu ditentukan oleh makna, meaning yang smart listeners berikan pada kejadian itu. Meaningnya apa? Jadi kata pertama event, kejadian. Kata kedua adalah meaning, makna. Dan kata ketiga kemudian adalah respon. Jadi respon itu gak muncul tiba-tiba, smart listeners. Meaning yang Anda berikan tadi, itu kemudian mempengaruhi emosi. Nah, meaning itu datangnya dari mana? Itu pikiran. Jadi kalau pikiran tidak dikelola, maka emosinya tidak bisa dikelola. Emosi itu sama seperti mawar, kesel, kecewa, merasa di betray, merasa di apa itu? Dan akhirnya dia tidak percaya kepada suaminya. Sementara Melati, dia merasa khawatir, dia merasa takut kalau suaminya kejadian apa-apa. Dari mana datangnya emosi ini? Dari meaning. Dari mana datangnya meaning atau makna ini? Dari pikiran. Pertanyaannya, pikiran ini datangnya dari mana? Dari cara kerja otak. Otak ini bekerjanya bagaimana? Nah, ini yang dibahas dalam neuroscience. Di mana berbicara mengenai salah satunya subconscious mind, pikiran bawah sadar. Karena kalau kita kemudian tanyakan lebih jauh, kenapa ya Mawar seperti itu? Ternyata Mawar punya pengalaman. Yaitu pamannya pulang malam ternyata ditemukan berselingkuh. Dia punya teman baik yang menangis beberapa hari yang lalu. Dia bercerita kepada Mawar bahwa ternyata suaminya pulang dan ternyata ditemukan berselingkuh. Ini informasi referensi yang kemudian mempengaruhi pikiran Mawar. Sementara bagaimana dengan Melati? Melati itu sejak kecil itu
kehilangan papa. Kenapa? Karena ternyata dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumah, papanya meninggal kena serangan jantung dan meninggal seketika. Itu kemudian menjadi referensi yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Dan banyak orang di hari ini, Mbak Maria, ternyata dipengaruhi oleh kejadian 20 tahun yang lalu. Itulah sebab banyak orang-orang yang tidak bisa move on dan tidak bisa berkreasi dan tidak bisa mendapatkan hak. Bahkan nanti kita bisa lihat, saya sudah siapkan 3 contoh-contoh bagaimana pikiran bawah sadar itu mempengaruhi kita hari ini. Dan bahkan kalau kita tidak kelola baik-baik, sebetulnya our next 10 years, 10 tahun ke depan itu sedang kita siapkan dan kita ciptakan dan kita bangun dari hari ini. Yang mana hari ini pun dipengaruhi oleh kejadian 20 tahun yang lalu. Itulah sebab kenapa tadi ada renewing of your mind. Pikiran yang lama, kedagingan, manusia lama. Itu ditinggalkan caranya bagaimana? Renewing of the mind. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar itu 90% mempengaruhi kita hari ini. Dan kita harus aware. Dan itulah neuroscience. Wow. Ternyata sekompleks itu sekali ya hal-hal yang mungkin terjadi dan respons kita terhadap kejadian-kejadian itu ternyata memang serangkaian apa yang sudah memupuk dalam otak kita ya Pak Eloy. So, berarti pertanyaannya bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan juga emosi kita dengan hal-hal yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Eloy? Well, saya yakin yang pertama sekali harus dipahami dulu bahwa we are at war. Kita sedang dalam pertempuran. Itu dulu. Dan pertempuran itu bukan pertempuran antara Israel dengan Iran saat ini. Bukan. Bukan pertempuran memperebutkan sumber daya alam. Bukan. Ini pertempuran yang sedang memperebutkan pikiran sadar kita. Sehingga apapun yang sedang terjadi hari ini secara pribadi, mungkin kesehatan, mungkin dalam keluarga, ada relasi yang kurang akur antara suami, istri, anak-anak, mertua. Mungkin itu ada konflik di tempat kerja. I don't know, whatever. Sebelum Anda meresponi, ingat dulu bahwa you are at war. Teman-teman, semua listeners sedang dalam pertempuran. Karena dengan sadar bahwa kita sedang dalam pertempuran, itu membawa kita pada tahap yang kedua. Apa itu? Mindful. Mindful itu berarti awareness. Awareness itu berarti sadar. Nah, kalau kita sudah sadar, itu berarti pikiran bawah sadar tidak lagi sedang mempengaruhi kita. Kan tadi saya sudah sampaikan, neuroscience itu membuktikan dalam studi-studinya, termasuk dengan Joe Dispenza, bahwa 95% keseharian kita dipengaruhi, respon kita itu seperti Mawar dan Melati tadi, dipengaruhi oleh kejadian-kejadian masa lalu, dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Bahkan Wendy Wood yang menuliskan buku Bad Habits dan Good Habits, seorang psikolog yang sangat terkenal itu, mengatakan 43-88% betul. Kita dipengaruhi oleh kebiasaan kita, oleh hal-hal yang tidak disadari. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak sadari, bagaimana supaya kita bisa menyadari? Karena apa yang tidak kita sadari, gak mungkin bisa kita kelola. Padahal tema kita adalah mind and emotional management skills. Bagaimana bisa mengelola apa yang tidak kita kenali. Jadi harus kenal dulu. Dari mana kita bisa mengenalnya? Ya kita tadi mulai daripada we are at war. Kita sedang dalam pertempuran. Yang kedua, kemudian kita mulai berlatih aware, berlatih untuk sadar. Di dalam training-training, biasanya saya punya yang namanya the 1 minute challenge. Bahkan anak-anak saya di rumah, saya juga mengajarkan itu. Selain juga saya mengajar diri sendiri. Saya biasa mengatakan begini, dalam 1 menit, lakukan sesuatu yang tidak biasa Anda lakukan. Entah itu cara duduk, kan biasa, gini loh, postur kita duduk saja, itu adalah kebiasaan loh Mbak Maria. Kalau saya training, saya bicara di berbagai tempat.
saya memperhatikan para peserta itu, ada yang duduknya, ada yang kakinya diangkat, ada yang tangannya di belakang kepala. Ini semuanya adalah gesture yang dia tidak sadar melakukan itu. Dan begitu banyak lagi gaya duduk yang lain. Dan saya mengatakan, dalam 1 menit, duduklah atau berjalanlah atau dengan mimik wajah yang tidak biasa Anda lakukan. Nah, di minggu yang 2 pekan yang lalu, kan saya ada menyampaikan mengenai seorang pria yang membaca buku Forgiveness. Yang dia sudah mengajarkan kepada teman-temannya di rumah, di kantor, tapi kemudian dia mau mempraktikkan itu dengan ibu mertuanya. Jadi dia mengobservasi pikiran dia sendiri. Itu adalah salah satu latihan untuk kita kemudian bisa sadar. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Oke, tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. The spirit of sales warrior, customer centric selling and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 16 sampai dengan 18 Mei 2024, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstone Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Terakhir dalam Smart Motivation di topik kita malam hari ini, Mind and Emotional Management Skills. Kita akan coba bahas lebih detail lagi di sesi terakhir ini, Pak Eloy. Mungkin lebih dipersingkat lagi, silahkan, boleh. Oh ya, jadi smart listeners dan sahabat TML sebenarnya ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga akan sangat membantu untuk kemudian kami bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkannya. So silakan nanti kalau ada pertanyaan juga boleh dimunculkan Mbak Maria kalau ada. Nah, jadi smart listener, salah satu hal yang akan kita bahas lebih detail minggu depan atau minggu depannya lagi adalah audit. Jadi itu mengaudit pikiran. Jadi untuk kita kemudian bisa mengelola ya, keterampilan mengelola pikiran dan emosi ini adalah mengaudit pikiran. Itu satu istilah yang jarang sekali kita dengar. Kalau kita mengaudit keuangan sebuah perusahaan, itu kita tahu. Ya, kalau kita mengaudit pekerjaan seseorang, apakah sesuai dengan SOP atau tidak, itu juga biasa. Tetapi bicara mengenai mengaudit pikiran Anda sendiri, itu menjadi menarik. Itu berarti apa? Pikiran memikirkan apa yang sedang dipikirkan. Dan itu penting. Itu penting. Kan kita sudah menyampaikan ya sejak awal bahwa pikiran begitu penting. Karena kemana pikiran berfokus, itu kemudian seluruh emosi dan tindakan kita akan menuju ke sana. Pertanyaannya adalah, jikalau pikiran begitu penting, ya, jika Anda kemudian mengobservasi dan mengaudit pikiran Anda, apakah Anda bangga? Apakah Anda kemudian bersyukur dengan pikiran yang dominan yang mempengaruhi Anda setiap hari? Jadi mengaudit penting sekali, Mbak Maria, dan itu yang saya kira kita perlu sesi khusus untuk itu di minggu-minggu yang akan datang dengan judulnya adalah mengaudit pikiran. Demikian. Oke, so dari penjelasan Pak Eloy tadi, berarti apa yang kita butuhkan untuk bisa merespons atau bisa memanage emosi kita atau pikiran kita dengan baik? Apakah ada teknik-teknik khususnya, Pak Eloy? Oh ya, kalau teknik banyak sekali ya. Tetapi saya kira
Tadi yang paling penting adalah dimulai dengan kesadaran dulu bahwa kita sedang dalam pertempuran, ada pertempuran dalam pikiran kita, dan pertempuran itu berhubungan dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan kedua, kita berlatih untuk aware. Bagaimana caranya untuk aware, untuk mindful, untuk sadar, yaitu dengan kita mengobservasi pikiran-pikiran kita sendiri, atau dengan audit pikiran tadi. Nah, tentu pembahasan di dalam Neuroscience of Habits itu kemudian nanti akan menolong kita untuk memahami banyak hal yang baru, termasuk misalnya ada yang disebut sebagai critical mind, Mbak Maria. Critical mind atau pikiran kritis ya. Pikiran kritis itu bisa dipahami ketika kita masih kecil. Ada bagian yang kemudian membuat kita itu menganalisa suatu kejadian. Ya, tapi critical mind ini menurut John Melton misalnya, ini adalah seorang ahli dalam bidang ini, hipnosis, itu dia mengatakan sampai usia 8 tahun, critical mind atau pikiran kritis ini, itu masih lemah. Masih lemah. Tetapi kalau udah usia 10 tahun, apalagi kalau sudah mulai remaja, itu pikiran kritis tadi mulai menguat dan mulai menebal. Itulah sebab smart listeners yang punya anak remaja pasti tahu bahwa sekarang anak-anak kita sudah tidak sama lagi seperti ketika dulu mereka usia di bawah 8 tahun. Ketika kita menyampaikan satu kalimat, dua kalimat kepada mereka dalam artian kita menasihati misalnya, mereka bisa punya jawaban sendiri, mereka bahkan bisa tidak setuju dengan kita, mereka bahkan bisa rebellion, bisa melawan bahkan. Karena apa? Critical mind-nya itu sudah mulai menebal. Nah, inilah sebab kenapa ketika kita mendengarkan radio talk show seperti ini, atau kita mengikuti training, kita membaca buku, kita mengikuti sebuah renungan atau khotbah sekalipun, itu seringkali kita tidak diubahkan oleh informasi yang baik itu. Kenapa? Karena otak kita ini, critical mind kita itu sudah terlalu menebal, jadi bukan yang tunduk di bawah nasihat dan pembelajaran baik itu. Justru selama informasi yang baik itu disampaikan, yang bekerja keras itu adalah pikiran kritis kita yang selalu melihat dan membandingkan dan bahkan bisa melawan. Nah, makanya salah satu tekniknya berarti bagaimana kemudian critical mind ini dilemahkan terlebih dahulu. Nah, itulah sebab misalnya nanti pada tanggal 16, 17, 18 bulan Mei yang akan datang, kami melaksanakan yang namanya Sales Warrior Military Camp. Itu 55 jam non-stop, 1 hari di dalam kelas, 2 hari kemudian itu di tengah hutan, Mbak Maria, dan itu namanya non-stop. Kenapa? Apa hubungan antara military camp untuk orang-orang sales dengan keberhasilan dia nanti di dalam mencapai target penjualan sampai akhir tahun 2024 ini? Itu biasanya menjadi pertanyaan dari klien-klien kami sebelum mereka mendaftarkan tim salesnya. Dan jawaban saya jelas. Apa tadi? Berhubungan dengan critical mind. Jadi ketika seseorang kemudian dalam kondisi fisik yang lelah dan diperhadapkan dengan kondisi alam yang begitu menantang, maka pikiran kritis tadi mulai melemah. Nah, pikiran yang kritis melemah itu akan lebih terbuka untuk mendapatkan informasi-informasi yang kemudian langsung lebih cepat masuk ke pikiran bawah sadarnya. Itulah sebab juga kan kenapa anak-anak usia sampai 8 tahun itu dikatakan golden age. Maka pastikan para orang tua tidak membiarkan anak-anak usia-usia demikian menonton sembarangan program atau mendengar informasi yang tidak baik. Kenapa?
karena tadi pikiran kritisnya masih lemah, sehingga semua informasi yang dia terima dianggap sebagai kebenaran dan langsung terkunci di pikiran bawah sadarnya. Nah, tapi kalau udah usia 20 tahun, 25, 30, 40 tahun, itu pikiran kritisnya kan tebal banget. Maka itu mesti dilemahkan dulu sebentar untuk kemudian dimasukkan informasi-informasi yang bisa memerdekakan dan bisa membawa dia kepada transformasi yang lebih baik. Demikian, Mbak Maria. Oke, itu kenapa banyak orang juga mengatakan bahwa jangan memutuskan sesuatu saat emosi, karena ketika emosi itu kita tidak bisa menyaring apapun yang baik dan juga apapun yang benar, sehingga hal-hal negatif terkadang bisa kita lontarkan begitu saja. So, Pak Eloy, untuk menutup perjumpaan kita di topik malam hari ini, silahkan mungkin closing statement-nya ataupun konklusi, silahkan. Ya, jadi semua listeners dan sahabat TML, saya ingin sekali kita semakin memahami bahwa pertempuran sedang terjadi dan itu di dalam pikiran kita. Tadi saya di awal sudah menyampaikan bahkan bahwa yang disebut dengan kelumpuhan itu bukan hanya kelumpuhan fisik, tetapi justru kelumpuhan mental atau mind crippleness. Kemudian tadi saya menyampaikan juga bahwa mind and emotional management adalah hal yang paling penting, termasuk bagi orang-orang yang mengaku percaya dan beriman pada Tuhan. Kualitas hidup kita, small listeners, tidak dimulai dari luar, namun dimulai dari dalam. Dari dalam apa? Ya memang hati nurani kita dan pikiran kita. Keberhasilan kita dalam studi, dalam keluarga, pekerjaan, dan bisnis tidak dimulai dari tingkat pendidikan kita loh. Karena banyak orang-orang berpendidikan tinggi, ternyata juga buang sampah sembarangan. Banyak orang yang berpendidikan tinggi, ternyata sekarang mereka lagi merancang untuk merampok uang negara. Banyak orang yang berpendidikan tinggi, sekarang justru mereka lagi merancang hal-hal yang bisa mencelakai kehidupan ribuan orang di Indonesia ini. Jadi, keberhasilan kita dan kualitas hidup kita itu dimulai dari kualitas berpikir. Bahkan keberhasilan kita secara finansial tidak dimulai dari berapa kayanya ayah dan ibu kita. Dan juga tidak dimulai dari berapa miskin ayah ibu kita, tidak. Karena itu ternyata ada hubungannya dengan kualitas berpikir kita. Dan neuroscience, yaitu ilmu saraf yang mempelajari cara kerja otak, itu penting sekali dan perlu untuk kita pelajari bersama. Walaupun demikian, saya akan selalu katakan bahwa itu dimulai dulu dari teosentris ya, teman-teman. Saya adalah founder and master teacher of PML. Jadi kalau saya berbicara mengenai neuroscience of habits, itu sisi yang kedua dari kehidupan. Sisi yang kedua dari kehidupan itu maksudnya apa? Jangan lupa bahwa ada sisi yang pertama. Sisi yang pertamanya adalah teosentris. Theos artinya Tuhan, sentris artinya pusat. Jadi pusatnya adalah Tuhan. Tanpa teosentris, maka belajar mengenai neuroscience hanya akan membuat kita seperti menuhankan pikiran ini. No, we are not God. Karena itu teman-teman justru harus dimulai dari teosentris. Dan kalau teosentrisnya sudah ada, jangan berhenti di sana. Pikiran kita juga harus ditransformasi dan neuroscience menolong kita untuk itu. Demikian Mbak Maria. Yes, oke. Itu tadi topik malam hari ini, Mind and Emotional Management Skills. Semoga bisa membantu Anda untuk meningkatkan kualitas pikiran dan juga emosi Anda. Terima kasih untuk Pak Eloy juga. Untuk Anda yang tertinggal, boleh simak kembali topik-topik menarik dan juga bermanfaat lainnya dari Smart Motivation di YouTube Smart FM kapanpun dan di mana saja. Saya Maria Delsa. Saya Eloy Zaluku. We inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa.